Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarifah dengan NPM 2411060023. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Rambi Mekah. Baiklah, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang Kota Makassar, yaitu untuk memenuhi salah satu tugas final saya dengan MK Sejarah Perkotaan yang diampu oleh Bapak Septian Fatianda, SHUM MU. Selamat menyaksikan. Makassar bermula dari sebuah pelabuhan kecil di muara Sungai Talo pada abad ke-15 yang awalnya berada di bawah Kerajaan Siam. Pelabuhan ini kemudian berkembang pesat setelah Talo bersatu dengan Kerajaan Goa, membentuk Goa dan Talo yang menjadi pusat kekuasaan dan perdagangan di Sulawesi Selatan. Pusat bandar dipindahkan ke muara Sungai Jeneberang dan dibangun benteng Sombo Opu yang menjadi inti kota. Pada masa itu, Makassar sudah menjadi bandar niaga penting menghubungkan perdagang lokal, regional, dan internasional. Komoditas utamanya adalah beras yang ditukar dengan rempah, kain, dan barang manufaktur dari Timur Tengah, India, dan Cina. Kehadiran pedagang Melayu, Arab, dan Cina membuat kekaisaran menjadi kota kosmopolitan. Pada awal keabad 17, Islam masuk ke Makassar melalui Dato' Ri Bandang dari Minangkabau. Raja Goa ke-14 memeluk Islam dan bergelar Sultan Alauddin. Pada 9 November 1607, salat Jumat pertama diadakan menandai resmi diterimanya Islam. Tanggal ini kini diperingati sebagai hari jadi kota Makassar. Dengan kedatangan Islam, Makassar semakin terhubung dengan kerajaan-kerajaan Islam lain di Nusantara dan memperkuat jaringan perdagangan internasional. Kota ini mencapai puncak kejayaannya, menjadi salah satu bandar terbesar di dunia dengan penduduk lebih dari 1.000 jiwa. Namun, persaingan dengan VOC Belanda memicu konflik besar. Perang yang berlangsung beberapa tahun menyebabkan Makassar kalah pada tahun 1669. Benteng Somba Opu dihancurkan, pelabuhan ditutup untuk pedagang asing, dan banyak saudagar meninggalkan kota. Makassar pun mengalami kemunduran panjang dan menjadi wilayah pengawasan VOC. Dengan penduduk menyusut drastis, kota ini hanya berfungsi sebagai pos militer dan pelabuhan kecil di sekitar Fort Rotterdam. Kebangkitan Makassar kembali terjadi pada abad ke-19 ketika Belanda menjadikannya pelabuhan bebas pada tahun 1846. Perdagangan kembali hidup dan kota tumbuh sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan di Indonesia Timur. Pada awal abad ke-20, Makassar menjadi kota madya dengan kehidupan sosial, budaya, dan perdagangan yang ramai. Setelah Perang Dunia II dan kemerdekaan Indonesia, Makassar sempat mengalami perubahan besar, termasuk pergantian nama menjadi Ujung Pandang. Dan pada tahun 1971, sebelum akhirnya kembali menggunakan nama Makassar pada tahun 1999. Hingga kini, Makassar dikenal sebagai kota besar dan metropolitan, pusat perdagangan, pendidikan, dan budaya di Indonesia Timur, dengan sejarah panjang sebagai pelabuhan internasional dan kota kosmopolitan yang kaya budaya.